Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mungkin Anda semua pernah mendengar dalam salah satu renungan saya tentang salib Cordoba. Bagi saya, kisah ini begitu inspiratif sehingga saya ingin menceritakan kembali. Karena ternyata salib Cordoba ini menyimpan suatu cerita atau kisah yang indah, yang sangat indah. Suatu ketika ada seorang pendosa yang sering sekali berbuat dosa. Ia selalu datang kepada seorang imam untuk mengaku dosa. Imam tersebut selalu menerimanya dan memberikan pengampunan atau memberikan sakramen tobat kepadanya. Tetapi si pendosa ini selalu jatuh dan melakukan dosa yang sama dalam waktu yang cukup singkat. Maka suatu hari imam tersebut dengan agak terpaksa memberikan sakramen pertobatan kepadanya. Dan dengan agak sedikit kesal, imam tersebut mengancamnya dengan mengatakan, "Ini kali terakhir saya memberikan sakramen tobat untukmu." Namun si pendosa ini jatuh lagi di dalam dosa. Sehingga ketika ia datang untuk pengakuan dosa, imam tersebut menolaknya dengan berkata, "Tolonglah, jangan mempermainkan Allah. Saya tidak bisa membiarkan Anda menghinanya." Setelah mengatakan demikian, terjadi sesuatu keanehan di salib yang selalu menjadi tempat pengakuan dosa. Saat itu tangan kanan Yesus tiba-tiba terlepas dari salib dan memberikan berkat pengampunan kepada pendosa itu. Lalu sang imam mendengar bisikan, "Akulah yang mengampuni orang ini, bukan engkau." Sejak saat itu lengan dan tangan kanan Yesus tetap berada dalam posisi tersebut, bagai tak hentinya mengundang manusia untuk pengampunan. Kisah atau cerita yang indah ini mirip dengan bacaan pertama hari ini, di mana Tuhan memperlihatkan belas kasih-Nya untuk manusia, khususnya untuk bangsa Israel. Sebab meskipun bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang tegar hati, bahkan mereka telah memberontak melawan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengirimkan seorang nabi di tengah-tengah mereka. Sebagai manusia pun terkadang sekalipun kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap memanggil kita untuk kembali kepadanya dengan cara bertobat. Hal yang sama juga terjadi di dalam bacaan Injil. Meskipun orang-orang sekampung dengan Yesus menolak Yesus, tetapi Yesus tetap berbelas kasih kepada mereka dengan menyembuhkan beberapa orang-orang sakit di antara mereka. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan bahwa justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah itu bekerja dengan lebih keras. Santo Paulus menulis, "Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama dan juga di dalam bacaan Injil, Tuhan memperlihatkan belas kasih-Nya kepada manusia. Walaupun manusia itu keras kepala, tegar hati, atau bahkan memberontak, melawan dan bahkan menolak Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka dengan segala kebaikan-Nya. Walaupun kita manusia penuh dengan kekurangan dan bahkan sering jatuh di dalam dosa, bahkan dosa berat, dan terkadang kita menolak kehadiran Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kehadiran kita. Tuhan selalu ada
dan selalu menunggu kedatangan kita untuk bertobat, untuk kembali kepadanya. Kedua, sebagai orang beriman seharusnya kita sampai pada permenungan bagaimana saya harus membalas kasih Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, mengasihi saya secara pribadi. Sikap dan tindakan untuk selalu melakukan perubahan diri dan menabur kebaikan kepada sesama, kepada semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai ungkapan cinta kita dalam membalas kasih Tuhan. Sebab Tuhan juga bersabda, apa yang telah kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu telah kau lakukan untuk aku. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa justru di dalam kelemahan kita, Tuhan bekerja lebih kuat. Sebab sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk menghindari kesukaran, kesesakan di dalam hidup, atau dengan kata lain kita sering menolak untuk masuk ke dalam masalah. Kita menolak masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita di dalam masalah, justru kita malah berfokus pada masalah itu dan bukan berfokus pada Tuhan, pada kehadiran Tuhan yang akan turut membantu kita. Kita lupa bahwa justru di dalam situasi-situasi seperti itu, kuasa Tuhan itu bekerja lebih kuat untuk membantu kita agar kita tetap tegar, kita tetap kuat. Dalam arti tertentu, ketika kita menghadapi masalah kehidupan atau kesusahan di dalam hidup, janganlah kita menghindar atau lari dari masalah, tetapi hadapilah masalah itu. Karena pada saat itu kuasa Tuhan bekerja lebih kuat di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sehingga di akhir dari semua masalah kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi dewasa di dalam iman. Ingatlah bahwa terkadang kita membutuhkan masalah untuk mendewasakan, untuk mematangkan diri kita secara pribadi dalam hal ini sebagai manusia, tetapi juga dewasa di dalam iman. Tuhan memberkati Anda semua.